Masya Allah, ini orang atau wali gitu ya. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Mungkinkah ini wali atau apa? Dan barangkali nanti kita bisa bertanya, benar manusia atau wali ini? Nah teman-teman, jadi di sana ya, tanpa kita sangka-sangka, ada sosok ya, itu mungkin perwujudan manusia yang sedang sholat. Coba kita mendekat, apakah ini benar manusia atau apa ya? Karena ini berada jauh di pedesaan atau di perkampungan ya. Jadi kayaknya itu orang yang sedang melakukan, aduh hati-hati ya. Ini sangat mungkin kalau kita lihat dari sini, kita amati memang seperti orang. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Mungkinkah ini wali atau apa? Yang jelas di penelusuran kita ya, perjalanan kita di aliran sungai ini, kita mendapati hal yang sangat aneh. Kita mendekat dan barangkali nanti kita bisa bertanya apa tujuannya, ataukah benar manusia atau wali ini. Kita harus hati-hati. Ini batunya licin. Ini batu raksasa ya, jadi batu ini batu kecil yang di sana ada orang sholat. Sepertinya mau kenal, itu berarti perempuan, masuk perempuan ya. Mana? Hah? Kenapa? Yuk kita mendekat teman-teman. Suatu keanehan yang kita jumpai ketika kita penelusuran, yang mencari sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal sini. Nah, ternyata di sini kita menemukan suatu hal yang di luar nalar dan seperti tidak masuk di akal ini. Jarang kita temui ya orang yang sedang sholat di tengah hutan. Ini sudah dianggap hutan karena dikelilingi oleh perbukitan ya, dan di atas batu besar juga dekat sungai. Kalau zaman dulu, zaman wali, banyak orang sholat seperti ini. Tapi di sini di zaman sekarang masih jauh mereka dan kita semua di sana. Ini tentunya sangat terjal dan sangat ekstrim. Kita harus hati-hati juga. Nah, ini. Tapi tidak mungkin kita mengganggu, kita tunggu sampai selesai dulu sholatnya atau gimana gitu ya. Ya kita tunggu aja kan. Kita tunggu ya. Ya tunggu. Nah ini benar-benar. Apa kita berhenti dulu atau gimana? Hah? Kita naik dulu tapi kita tunggu di depannya gimana? Nggak enak kalau di depannya kan? Lewat mana? Oh kan? Iya ini susah ya. Kita kami muter ini. Lewat sana Pak. Oke kita keliling. Kita kelilingin dulu ya. Biar kita nyari akses jalannya. Kita nyari aksesnya ya. Ini kan susah ini ya. Soalnya cukup besar untuk batunya. Terjal ya. Terjal. Oke, kita keliling cari akses. Soalnya kita bawa kamera kan. Jadi sulit untuk kita lewat di sini ya. Tadi orang itu lewat mana ya? Nah maka dari itu mungkin ada di balik-balik garis ini ya. Kita, Padahal cewek lo kan? Padahal cewek lo? ya padahal wanita lo ini. Wanita. Mau kena kan? Oke, tim lagi mencari jalan ya. Untuk mencari jalan naik dari batu ini ya. Ternyata batu ini memang sangat besar sekali. Dan tim sampai kewalahan mencari di mana letak jalan untuk naik ke batu besar ini. Kok bisa ya ada seorang wanita yang sholat di atas batu ini, padahal posisi batu ini sangat besar. Iya. Ada di depan orang yang sholat itu loh. Nah ini seperti terbang teman-teman ya, bisa kita zoom ya. Mungkin kan.
Iya nanti kita tanya ya. Cuman ini bagaimana kita untuk naiknya ini kan? Ini juga terjal. Jadi itu kan bagaimana? Kita tugas sampai selesai ya? Iya, kita tugas ya. Ini banyak organ, banyak warga. Sepertinya udah selesai nih Kang. Sepertinya udah selesai Kang. Oke teman-teman, jadi mungkin orang tersebut sudah selesai melakukan sholat. Kita mendekat ya. Assalamualaikum. Ya, Mbak, ngapunten, maaf. Mbaknya sedang apa? Sedang sholat di sini ya? Waduh ya Allah. Mbaknya sedang sholat. Kenapa kok sholat di sini, Mbak? Ini Pak, saya itu cari-cari masjid di sekitaran sini. Tapi yang kebanyakan itu pura-pura. Oh, kebanyakan pura. Ya pura. Di desa terdekat tuh jangan mencari masjid, tapi yang di sana tuh banyak pura ya, Iya, nggak banyak ketemukan pura masjid. kebanyakan. Terus akhirnya mbaknya ke sini. Jadi saya jalan ke sini, Hmm, nemulah tempat ini yang kayak bagus gitu. Iya, Karena iya. bisa dipakai sholat. Oh gitu. Jadi Hmm, langsung saya ibadah di sini aja. hmm. Ya, Suasananya juga bagus. bagus ya. Mbak, ini mbaknya siapa namanya? Nama saya Hmm. Nisa. Nurisa. Ini kalau kita lihat yang ya, Mbak Nur ini sepertinya bukan orang Jawa ya, Iya, Mas. orang Papua. Iya, Saya orang Papua yang tadi jenengan sampaikan ya. Mbak Nur kok bisa nyampe di tempat ini? Apa yang Mbak Nur lakukan selain sholat? ini Mas. Saya di sini KKN. Hmm, Dan kebetulan teman-teman saya itu semuanya non Islam. hmm, hmm, Terus saya sendiri yang Islam. hmm, Sini saya itu mencari tempat untuk ibadah. hmm. Akhirnya menemukan tempat ini gitu ya Mbak Nur ya. Oh, Mbak Nur ini KKN di desa terpencil itu ya. Ya, Hmm. Mbak Nur berarti sudah lama hidup di Jawa ini ya. Sudah lama. Ikut siapa Mbak? Ikut siapa di sini? sini Ada saudara gitu? ada tapi di kota. Oh, di kota. Hmm. Mbak Nur asli Papua ya. Luar biasa loh Mbak Nur ini, seorang diri berani ya sholat yang ya agak lumayan jauh sih. Jarak tempat jenengan ibadah ini, jenengan sholat ini dengan pedesaan agak lumayan jauh. Tadi jalan kaki sendiri ya di sini ya. Jalan kaki Pak. Hmm. Selain Oke, Mbak Nur ya tadi namanya ya. Mbak Nur siapa tadi? Nur Isa ya. Nama bagus, nama dari lahir itu ya. Berarti keluarga jenengan semua itu muslim ya Mbak Nur ya. Alhamdulillah muslim. Padahal mayoritas di Papua itu ngapunten ya. Kebanyakan yang non muslim ya. Tapi Mbak Nur ini muslim. Mbak Nur sudah lama hidup di Jawa Timur ini. Kalau boleh tahu nih kita sharing berbagi pengalaman. Menurut Mbak Nur, orang Jawa Timur itu seperti apa Mbak Nur? Menurut saya ya Mas ya. Orang Jawa itu baik, Iya. ramah orangnya. Baik semua gitu ya, dan ramah tamah. Apa yang saya temui itu orang baik. Rata-rata orang baik. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, ya kita kan penasaran. Di Papua itu kan sangat terkenal orangnya yang dari logat bicaranya pun keras gitu ya. Bener? Benar emang keras. Keras gitu ya. Cuman hatinya itu lembut sebenarnya. Cuman nada bicaranya saja ya. Gitu. Keras nada bicaranya. Jadi walaupun cara logat bicaranya keras, tapi pada aslinya hatinya itu baik. Iya. Aslinya hatinya itu baik-baik orangnya. Gitu ya. Dia emang khas orang timur itu emang gitu. Cara bicaranya itu tinggi-tinggi. Khasnya. Ya seperti di Nusa Tenggara, di Papua, Sulawesi ya, itu kan
Logatnya keras-keras ya, kayak Makassar gitu ya, Bugis itu ya. Hmm. Iya, iya, iya. Mbak Nur kerasan di Jawa Timur ini. Apa di sana, di Papua sana, Mbak Nur juga apa ya tinggal di sebuah pedesaan terpencil gitu, Mbak Nur? Iya, di sana saya tinggal di pedesaan. Mayoritas di sana tani? Di sana alhamdulillah mayoritasnya cuma sawah. Enggak, maksudnya mata pencariannya apa? Mata pencariannya itu nelayan. Nelayan ya? Iya, Papua itu mata pencariannya nelayan. Di daerah jenengan. Enggak ada yang tani ya? Tani ada tapi yang itu kotanya. Oh, jenengan yang pesisir ya? Pesisir itu Pesisir. Jadi orang tuanya Mbak Nur juga nelayan di sana. yang nelayan. Mbak Nur tadi ke sini apa sudah izin teman-temannya? Sudah? Sudah Mau sholat gitu ya? sholat dari kebun. Sampai berapa hari KKN di desa ini, Mbak Nur? Alhamdulillah ini sudah masuk minggu ketiga. Sudah masuk minggu 3 ya. Dan setiap kali pasti sholat di tempat ini. Iya, Oh, gitu ya. Ini sangat keren loh. Ya. saya Selalu di sini ya. Iya, karena tadi juga kita kaget ya, Mbak Nur. Kita awalnya akan mencari sebuah tempat yang dianggap mistis oleh warga lokal sini. Namun tiba-tiba kaget ada orang sholat di atas batu. Ternyata Mbak Nur ini yang sholat di sini. Tapi hanya untuk ini zuhur ya, Mbak Nur ya. Zuhur dan asar gitu ya. Kalau maghrib nggak mungkin kan? Nggak berani ya. Ya, Mbak Nur. Mungkin untuk yang terakhir kita bertanya ya. Mbak Nur juga kita nggak berani mengganggu Mbak Nur ini lama-lama. Mungkin nanti ada aktivitas di kegiatan KKN ya. Yang masih membuat kita penasaran, Mbak Nur. Padahal di bawah sana di sungai itu banyak sekali ya batu yang datar yang bisa digunakan untuk sholat. Kenapa Mbak Nur kok memilih sholat di sini, Mbak Nur? Jadi begini Mas, saya itu pernah dengar cerita dari warga-warga sekitar di sini. Katanya ada itu batu besar, yang paling besar sekali. Di atasnya itu ada batu kecil. Nah, di situ tuh setiap malam tuh sering mengeluarkan cahaya, itu katanya. Jadi sebelum-sebelumnya itu saya sholat di bawah situ, di tempat yang kecil. Cuman saya mendengar cerita itu saya mencari batu ini. Karena penasaran gitu ya. Penasaran juga saya sama batu ini. Dan Mula batu ini, ini yang diceritain warga-warga ini. terus jenengan sholat di sini ada apa? Ada perbedaan kah atau seperti apa gitu, Mbak Nur? Jadi saya tuh sholat di sini tuh kayak merasa ada bedanya itu. Ini batunya, Terus rasanya bagus. lebih khusyuk gitu ya. Ketika Sholat sini itu. jadi sebelum Mbak Nur menemukan batu ini dulu kemarin-kemarin sudah pernah sholat di bawah sana ya. Iya, sholat di bawah sana itu yang bagus. Namun ketika sholat di sini ada perbedaan. Sholat di sini itu lebih khusyuk, lebih gimana gitu ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman gitu ya, Mbak Nur ya. Mbak Nur juga menyelusuri apa aliran sungai ini untuk menemukan batu ini ya. Iya. Saya sebelumnya itu menelusuri itu. Akhirnya ketemu lah. Oke. Ya, jadi teman-teman, memang tempat ini ya, mungkin yang diceritakan oleh masyarakat lokal atau warga sekitar di setiap malam-malam tertentu itu sering yang katanya muncul cahaya itu ternyata di sini. Dan Mbak Nur ini ya, menurut hati nuraninya, beliau ini terketuk mendengar cerita juga dari warga gitu ya, Mbak Nur ya. Ada batu yang mengeluarkan atau tempat yang mengeluarkan sinar yang dianggap angker ya gitu ya. Dan ketika benar Mbak Nur di sini ternyata ketemulah batu ini dan merasakan perbedaan ketika ibadah di tempat ini Mbak Nur lebih khusyuk gitu ya Mbak Nur ya. Ini habis ini Mbak Nur ikut bareng kita balik apa nunggu sholat asar dulu? Mau nunggu sholat asar. Sekalian sholat asar dulu sini ya. Oke. Iya. Mbak Nur ngapunten nggih, mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Kita tadi karena penasaran jadi mau nggak mau kita datangi jenengan dan akhirnya ya seperti ini. Luar biasa sekali seorang dari Papua Mbak Nur ya. Wanita dari Papua yang kuliah di Jawa Timur. Yang melakukan apa kegiatan KKN di kampusnya. Mbak Nur ini punya keunikan karena di kampung sekitar tidak menemukan masjid atau musola, maka beliau itu memilih sholat di atas batu yang ada di
aliran sungai ini. Mbak Nur sukses, semoga apa yang jenengan cita-citakan tercapai ya Mbak Nur ya. Ini Nggih. Mas.